Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Burkama, NIM 610148177. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga. Yang pertama, definisi sikap dan menjelaskan struktur dan fungsinya. Yang pertama, sikap. Sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Lalu ada fungsi. Fungsi atau utilitarian adalah memberi kita pendekatan umum atau kecenderungan menghindar. Kedua, pengetahuan, membantu orang mengatur dan menafsirkan informasi baru. Lalu ego defensif, sikap dapat membantu orang melindungi harga dirinya. Lalu ada nilai ekspresif, digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai atau keyakinan utama. Struktur, itu ada kognitif, afektif, dan konaktif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima dan selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Afektif adalah tentang masalah emosional subjektif sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Konaktif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap dihadapinya. Lalu ada cara mengukur sikap, skala Thurston, Likert, dan Osgood. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contohnya, prevensi. 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Tidak setuju, 5. Sangat tidak setuju. Lalu ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Adapun contoh skala penilaian model Thurston adalah seperti gambar di bawah ini. Lalu semantik diferensial, skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Contoh penilaiannya sebagai berikut. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Faktor yang menjadi dasar kepribadian yaitu sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individual, lingkungan, dan motivasi. Lalu ada sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada saat konsepsi yang saat terjadi pembuahan benih. Lalu ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio dalam lingkungan prenatal. Pada periode prenatal ini, individu mendapatkan pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu. Perbedaan individual atau perorangan. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Lalu lingkungan. Lingkungan adalah situasi dan kondisi di sekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasi, dapat dibedakan atas lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, serta lingkungan sosial. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan dirinya untuk berbuat sesuatu dan dibedakan menjadi dua, yakni dorongan dan kebutuhan. Teori beralasan dan teori terencana. Teori
Tindakan beralasan TORA atau TRA bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Ini terutama digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku mereka yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama TERA adalah untuk memahami perilaku sukarela individu dengan memeriksa motivasi dasar yang mendasari untuk melakukan suatu tindakan. Dalam lingkungan ilmu psikologi, teori perilaku terencana disingkat TPB merupakan teori yang mengaitkan keyakinan dan perilaku seseorang. Teori perilaku terencana, teori tersebut menyatakan bahwa sikap, norma, subjek, dan kontrol perilaku yang dirasakan bersama-sama membentuk niat dan perilaku individu. Konsep tersebut diusulkan oleh Icek Ashjan untuk meningkatkan kekuatan prediksi teori tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan. Ini telah diterapkan pada studi tentang hubungan antar keyakinan, sikap, niat, perilaku, dan perilaku di berbagai bidang seperti periklanan, hubungan masyarakat, kampanye, perawatan kesehatan, manajemen olahraga, dan keberlanjutan. Model transteoretal dari perubahan perilaku adalah teori terapi integratif yang menilai kesiapan individu untuk bertindak pada perilaku baru yang lebih sehat dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk membimbing individu. Model terdiri dari konstruksi seperti tahapan perubahan, proses perubahan, tingkat perubahan, efikasi diri, dan keseimbangan keputusan. Strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. Pertama, sikap disiplin. Ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya yang merasuk menjadi tanggung jawab pribadi. Kedua, ada tanggung jawab, yakni nilai dasar memahami manusia sebagai makhluk yang bersusila yang selalu mempertimbangkan tinggi rendah akhlaknya. Ketiga, kerjasama. Ini sikap yang selalu tertanam khususnya pada jenis olahraga yang berkelompok. Pada praktiknya, hal ini akan membentuk anak menjadi sosok yang bisa bekerja secara bersama-sama. Keempat, sikap toleransi dan berbagi. Ini suatu sikap yang pada praktiknya selalu mempertimbangkan orang lain sebagai pihak yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya. Kelima, sportivitas. Sportivitas adalah salah satu sikap penting yang selalu menjunjung tinggi moral dan menerima kenyataan secara lapang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.